Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 24 September 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 6 yang demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Renungan pada hari ini diberi judul Hitung Berkat-Mu. Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, pasti tidak asing dengan lagu dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Liriknya kurang lebih seperti ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagu ini kerap kali kita nyanyikan dengan perasaan sukacita dan juga ucapan syukur. Namun ternyata ada sejarah perjuangan yang luar biasa di balik lagu ini. Kisah ini adalah milik seorang anak kecil bernama Johnson Ottman Jr. Ia adalah seorang anak penyanyi gereja. Setiap minggu ia datang ke gereja mendengarkan ayahnya bernyanyi. Banyak orang kagum dan terberkati dengan suara ayahnya. Ia pun bercita-cita suatu saat nanti ia ingin menyanyi di gereja seperti ayahnya. Ketika remaja, Johnson terus berusaha supaya bisa menjadi seorang penyanyi gereja seperti ayahnya. Namun sayangnya, betapapun keras ia sudah berlatih, ternyata suaranya tidak sebagus suara ayahnya. Johnson pun terpaksa menghentikan niatnya untuk menjadi seorang penyanyi rohani. Lalu menginjak usia pemuda, Johnson berpikir untuk melayani dengan cara yang lain. Ia pun memulai pelayanannya sebagai seorang pendeta. Namun sekali lagi ia harus menerima fakta bahwa banyak orang menilai ia kurang berbakat dalam berkhotbah. Lalu Johnson pun terjun dalam dunia bisnis. Bisnisnya sukses. Ia mengurus sebuah biro asuransi yang besar di New Jersey. Penghasilannya pun kini lebih dari cukup. Namun, meskipun Johnson sudah menjadi pebisnis yang sukses, tetapi masih ada kekecewaan dalam hatinya karena ia belum mampu menemukan sesuatu dalam dirinya yang bisa dia pakai untuk melayani. Johnson kecil pun sekarang sudah beranjak dewasa dan sudah menikah. Akhirnya, ketika usianya menginjak 36 tahun, ia mulai menemukan talentanya. Pada saat itu ia mulai mengarang syair-syair rohani. Syair rohani yang ia buat digemari banyak orang. Hingga pada waktu Johnson berusia 41 tahun, ia mengarang sebuah syair rohani yang diberi judul Count Your Blessings atau Hitung Berkat-Mu. Bagi masyarakat Inggris pada saat itu, lagu Count Your Blessing seperti seberkas sinar matahari yang telah mencerahkan tempat-tempat gelap di bumi. Para lelaki menyanyikannya, para lelaki bersiul, para ibu menyenandungkan lagu itu untuk menidurkan bayi mereka. Dan ketika Inggris mengalami masa kebangunan rohani di Wales, lagu ini menjadi salah satu nyanyian pujian yang paling sering dinyanyikan di dalam kebaktian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik kisah lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu yang kita nyanyikan dengan riang, ada kisah perjuangan yang luar biasa untuk memahami makna panggilan di dalam diri seorang Johnson Ottman Jr. Maka jemaat terkasih, saat ini marilah kita melihat hidup kita masing-masing. Kita belajar tentang dua hal yang ternyata satu sama lain berkaitan, yaitu tentang menghitung berkat Tuhan dan tentang berjuang untuk terus memahami panggilannya. Di dalam setiap pencobaan yang melanda hidup kita diajak untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Mungkin kita berpikir, bagaimana bisa berkat Tuhan dihitung? Memang benar, berkat Tuhan tidak mungkin bisa kita hitung. Dan disitulah inti pesannya, bahwa semakin kita berusaha untuk menghitung berkat Tuhan,
kita akan semakin dibuat terkagum oleh kasih-Nya. Lalu, jika kasih-Nya telah membuat kita terkagum, kita pun akan terpanggil untuk melayaninya. Dengan cara apa? Setiap dari kita dipanggil dengan cara yang unik dan juga mengagumkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa belum menemukan panggilan pelayanan yang spesifik dalam dirinya, marilah kita terus bergumul dan marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar dalam pelayanan kita semakin lagi dibuat terkagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu menguatkan kami agar kami boleh terus menghitung berkat-Mu dan menjadikannya alasan untuk bersyukur sehingga kami mau melayani-Mu. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin.